Warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pada anak-anakku kelas 10 kelas baru, alhamdulillah kita sehat semua, bisa daring hari ini dalam rangka program unggulan sekolah. Ya, dalam program unggulan sekolah yang kita tampilkan sekolah adalah timbulkan pada khususnya kompetensi pengelasan. Ya, di sini di ruang las sudah ada alat-alat las, baik las listrik, ya, yang ada di depan saya ada alat-alat keseluruhan, khususnya las listrik. Tetapi di dalam las oxyacetylene ada di belakang, karena ada dua tempat pada bengkel pengelasan. Ya. Kita dari alat-alat dari las listrik ini, untuk selanjutnya bahwa di dunia usaha sekarang banyak kita jumpai bengkel-bengkel las, banyak sekali, baik di desa perdesaan maupun di perkotaan. Ya, nanti juga harapan dari sekolah program unggulan ini akan bisa meningkatkan lulusan, sehingga lulusan betul-betul dalam program las khususnya pengelasan bisa mandiri, artinya anak setelah lulus bisa ngelas. Dari program-program las, karena las itu banyak ya kita jumpai, dan nanti yang menggunakan juga banyak, khususnya sekarang dari pemerintah itu sudah membuka latihan-latihan diklat, sampai bantuan alatnya sudah diberikan, ya, sehingga bahwa sekolah kita akan tertuju pada tujuannya, yaitu unggulan pengelasan. Walaupun sekolah kita karena di dalam kendaraan ringan, nanti yang perlu pada kompetensi yang akan diberikan banyak sekali, yaitu khusus kendaraan otomotif. Khususnya otomotif itu ada kelistrikannya, ada sasisnya, ada motornya. Ya. Kalau di kendaraan itu bisa dari berhenti lalu bisa jalan, sehingga di kendaraan ringan itu nanti kompetensinya banyak sekali. Jadi kendaraan bisa jalan, bisa layak, dan sebagainya, sehingga perlu diperhatikan nanti juga bengkel-bengkelnya juga banyak yang merawat. Artinya kalau di segi di kendaraan ini adalah perawatan, merawat. Nah, begitu juga di dalam ini program yang kita unggulkan dari SMK Muhammadiyah Payang adalah pengelasan dunia las. Ya. Dunia las itu sebetulnya mudah lah, karena di pedesaan ada tukang las, bengkel las, baik las kecil maupun las besar. Nah, di lingkungan juga banyak yang membutuhkan. Misalnya di sini meja kursi yang dari besi, kan ada yang bisa dirawat, lalu kita lepas dari pengecetan dan sebagainya. Ada bodi dan sebagainya. Nah, di sini di dalam pengelasan sendiri yang harus kita perhatikan karena berhubungan langsung dengan las,
las itu mengacu pada pencahayaan, lalu ada apinya dan sebagainya, sehingga perlu kita jaga betul bagaimana langkah-langkah yang harus kita perhatikan, ya, langkah-langkahnya. Jadi sebelum kita mengerti pada pengelasan, alangkah baiknya kalau adik-adik atau anak-anakku di lingkungan kamu sudah ada tukang las, melihat dulu di bengkel-bengkel lingkungan, sehingga nanti akan betul-betul langsung di sekolah akan kita pahami, kita pelajari, sehingga dari lingkungan kita sudah punya gambaran di lingkungan rumah. Oh, tukang las itu seperti ini, dan yang menggunakan banyak sekali, kegunaannya banyak sekali. Apalagi nanti tukang las-las dan las yang besar-besar, las yang besar. Banyak yang berhubungan dengan pembesian itu karena las itu adalah tujuannya adalah penyambungan, menyambung. Ya, artinya kalau las sudah disambung banyak, tidak dapat dipisahkan lagi. Artinya kalau benda-benda yang disambung, artinya memakai murbaut, ada yang murbaut, ada yang paku keling, banyak sekali dah alat-alat penyambungan khusus untuk besi, ya. Jadi kita bisa membayangkan dulu kalau yang di lingkungan tetangganya ada, ya, tetangganya ada. Nanti akan kita setelkan pada video, lihat video di bengkel-bengkel las yang kita lihat di bengkel las. Dan di sini ada alat las. Ini sebelah kanan saya ada las listrik. Las listrik ini ada alatnya. Lalu untuk las listrik itu, ya, alat-alatnya nanti yang pembakarnya ada namanya adalah elektroda, ya, elektroda ini elektroda seperti biting, saya berikan seperti biting. Ada yang kecil dan ada yang besar. Ini kalau untuk berlatih nanti karena arusnya, kalau ini besar, ini besar, harus pakai arus yang besar, sehingga pembakarannya betul-betul masak, artinya matang. Ya, ini dinamakan pada alat listrik atau las listrik. Jadi pembakarnya adalah elektroda langsung dengan massa. Kalau kebanyakan di bengkel-bengkel yang ada di lingkungan kamu adalah bengkel-bengkel las oxyacetylen, artinya ada tabung gasnya itu, tabung kecil tinggi yang sekarang banyak digunakan di bidang kesehatan, ya, sampai kurang-kurang. Tapi las oxyacetylen menggunakan las oksigen sebagai tekanannya, ya, tekan, lalu yang asetilin untuk pembakarnya. Asetilin disambung dengan kawan las, itu oxyacetylen. Lalu bagaimana fungsinya masing-masing? Kalau las asetilin, bahan-bahan yang akan disambung adalah dipanasi terlebih dahulu. Tetapi kalau elektroda, las listrik, ini langsung dengan massa. Nah, lalu penangannya bagaimana? Penangannya adalah lebih baiknya adalah pakai alat-alat pelindung, ya, pelindung tool ini, karena berhubungan langsung dengan api atau pencahayaan yang akan mengganggu dengan kita, mata kita, badan kita dan sebagainya, karena ada percikan-percikan api, ya. Sehingga betul-betul tukang las itu, kalau tukang las di bengkel-bengkel kecil jarang yang memakai alat kelengkapan, tetapi kita harus berhubungan dengan alat, lalu berhubungan dengan
pakaian dan sebagainya, sehingga harus kita siapkan betul. Jadi orang di dunia bengkel sehingga harus pakai kelengkapan, ada wepak, ada sepatu, ada kaos tangan. Ini kaos tangan. Sebenarnya kaos tangannya ini adalah dari kulit. Ya. Soalnya ini dari kain, nanti terbakar, mas. Ya. Lalu ada kacamata las. Ini kacamata las oxyatelit. Lalu kacamata yang khusus untuk ini yang oxyatelit, untuk kacamata yang las ini saya berikan kacamata las topeng. Ya, topeng. Ini saya kenalkan alat-alatnya. Ya, topeng perlengkapan. Ini harus disiapkan betul. Lalu topi, jangan sampai lupa pakai topi. Ya. Nah, topinya ini. Ya, harus pakai topi. Ya, itu. Jadi harapan dari sekolah bahwa di program 9 betul-betul bisa, tujuannya bisa mengelas, artinya setelah lulus kamu bisa membawa sertifikat kelas sehingga sudah laku di pasar, sehingga dapat bekerja khususnya bidang pengelasan. Lalu dari alat-alat kelas banyak sekali, ada sikat, nah ini sikat, artinya bahwa benda-benda yang hilas kalau ada kotorannya disikat dulu biar bersih, sehingga ikatannya bisa merekat ikatan, baik las oxyatelit maupun las listrik dan sebagainya. Macam-macam las banyak sekali yang kita jumpai. Ya. Tidak hanya las listrik maupun las oxyatelit, banyak sekali sekarang dikembangkan. Kalau di dunia industri itu banyak sekali di bagian kapal. Ini ada galangan kapal, juga ada pengelasan galangan kapal, banyak sekali ya. Lalu ada las kuningan khusus untuk kuningan ya. Lalu ada lagi konsol ya, yang aluminium ya, banyak sekali ya, banyak sekali yang kita jumpai sekarang. Karena di Indonesia dari bengkel dari rekayasa bahan-bahan dari rekayasa bahan-bahannya ada ya, khususnya kelas ini bahannya ada di samping saya, bahan-bahan kelas untuk misalnya bahan tralis, pagar dan sebagainya ada ya. Ini lalu untuk hiasan-hiasan misalnya kecil-kecilan, bengkel kecil untuk pas bunga, rak sepatu, banyak sekali, sehingga nanti bisa kita kembangkan bagaimana setelah lulus kita bisa berwirausaha sehingga bisa mendapatkan suatu hasil apa yang laku di lingkungan ya, gitu. Jadi harapan dari sekolah, alat-alat yang digunakan banyak sekali, sehingga nanti misalnya membuat rak bunga, sehingga harus ada tambahan alat-alat, misalnya perlu lubang ya, perlu paku untuk malu-malu, lalu untuk membengkok. Alat-alat yang selanjutnya yang penting sekali adalah di sini adalah ragu. Ini yang saya pegang adalah ragu, jadi alat penjepit ya, sehingga nanti benda-benda yang akan dipotong atau
dibengkokkan ini melalui ragum atau alat penjepit cabekan. Ya, ragum. Ragum ini adalah ada yang 8 inci, 6 inci, dan 12 inci masing-masing. Ya. Ada yang kecil besar. Ya. Itu. Jadi yang perlu diharapkan dari sekolah, anak bisa mampu belajar pada khususnya ngelas, walaupun di PKR kendaraan ringan ini karena masuk di program unggul, artinya tidak ada mata pelajaran khusus di sana. Ya, karena PKR adalah otomotif, kelistrikan, dan sasis. Perawatan itu merawat jasa, ya, sehingga kita adalah lulusan jasa. Ya. Itu jadi harapan dari sekolah, anak-anak bisa tambah ilmunya, khususnya kompetensi pengelasan. Ya, alatnya banyak sekali, nanti selanjutnya bisa praktek ya, di dalam hal pengelasan. Walaupun kita ada muatan lokal yang namanya las dasar, ada waktu per minggunya 2 jam, kita kenalkan dulu, nanti setelah kenal kita ke program unggulannya kita. Walaupun nanti mungkin dari sekolah ada program unggulan yang lain, ada kompetensi, artinya gini, yaitu dari otomotif sendiri, yaitu ada AC tambahan, ya, AC. Mobil-mobil sekarang, mobil mewah itu adalah AC, ber-AC, sehingga tidak lepas kemungkinan. Artinya apabila ada kebocoran selang, mendapatkan persiapannya akan terjadi kebakaran, ini langsung kita bisa mengatasi, kita semprot. Nah, pakai alat menyemprot. Nah, ini. Nah, ini alat penyemprot, langsung kita bisa mematikan. Lalu khususnya pada bengkel-bengkel secara tradisional, ya, harus apa? Harus ada keset, harus ada ember, kasih air dan sebagainya, sehingga untuk mengatasi nanti misalnya terjadi kebakaran yang kecil, kita bisa mengatasi. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengelasan. Ya, jadi keselamatan kerja harus kita jaga betul. Ya. Itu nanti kita akan melihat video-video selanjutnya pada bengkel. Itu aja harapan dari sekolah, sehingga mudah-mudahan akhir nanti atau anak-anak bisa mendengarkan cerita ini, sehingga sekolah akan bisa mengembangkan khususnya pada bidang pengelasan, ya, khususnya bidang pengelasan. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.